Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Abdullah. Nomor induk mahasiswa 21113000201. Mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 10 MIPA 3 Madrasah Aliyah Al-Hikmah 1 Benda Sirampau Brebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kayaknya ngantuk, kurang semangat. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini baru jos. Orang Islam menjawab salam itu harus yang semangat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana. Ketika kalian diberikan salam, maka jawablah dengan minimal yang sama. Dalam jawab semestinya yang semangat, yang kompak. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, gimana kabarnya sekalian? Alhamdulillah. Gus, alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 13 September 2021 kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bertatap muka lagi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Teman-teman sekalian, ya, saya absen ya. Abdullah Afif Ainun Zakaria Abdul Faiz Mustafa sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Ya, kita doakan Ananda Abdul Faiz Mustafa yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh sakitnya, bisa bertemu lagi dengan kita untuk belajar. Aditya Prasetyo Al-Khalifi Arza Lubeb Al-Munah Denis Triasal Agil Fikron Fatir Al-Farizi Nur Ivan Kak Solahuddin Al-Ayubi Muhammad Itmam Muhammad Adam Zidan Muhammad Rizky Saputra Muhammad Yasril Ananta Noval Amar Rosim Adli Falak Ijlal Azizan Hakim Sayyid Sabik Amin Zulkifli Syafaat izin. Ya, ada 2 teman kita yang nggak masuk hari ini. Abdul Faiz Mustafa sedang sakit dan Zulkifli Syafaat yang izin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ini pertemuan terakhir kita sebelum penilaian tengah semester minggu depan. Saya harapkan teman-teman sekalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, dengan semangat. Ya, sebelum kita mulai untuk menyemangatkan, nanti kita ada senam otak. Otak kita ada berapa? 2. Ada kanan, ada kiri. Otak kanan untuk apa? Mengingat. Yang satunya lagi biar seimbang itu perlu adanya senam. Senam otak itu untuk menyeimbangkan otak antara kanan dan kiri. Di samping untuk menyeimbangkan juga untuk merefresh otak kita. Kalian terutama yang sudah belajar dari pagi capek, kayaknya kita perlu merefresh otak kita. Ya, ikuti. Ini senam otak untuk menyeimbangkan otak kita. Bergoyang. Nanti ditukar posisi tangannya. Ya, ganda tangannya tadi
menyeimbangkan otak kita. Karena otak kita ada dua, ada kanan, ada kiri. Biar seimbang, maka kita perlu ada senam. Nah, sekarang gampang. Nah, susah. Ya, cukup. Ya, berharap kalian lebih semangat karena sudah fresh otaknya, sudah seimbang. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan basmalah, yang diawali basmalah, pembelajaran kita pada hari ini akan membuahkan hasil yang baik. Ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Teman-teman sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kullu amrin dzikarin la yubtadahu bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abta'u. Segala sesuatu yang memiliki nilai baik ketika tidak diawali dengan basmalah, maka akan menjadi cacat. Kalian menuntut ilmu, kalian belajar itu memiliki nilai baik, tapi kalau tidak diawali dengan basmalah, maka belajar kalian bisa menjadi cacat. Apa wujud cacatnya? Susah paham. Ketika dijelaskan, paham, masuk dalam otak kalian, tapi setelah pulang besok jadi lupa. Nah, itu salah satu wujud cacat dari suatu kegiatan yang tidak diawali dengan basmalah. Oke, anak-anak sekalian, masih ingat pertemuan minggu yang lalu kita membahas tentang keautentikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat bagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mukjizat itu adalah sebagai bukti atas kenabian junjungan kita Nabi Muhammad. Di samping itu juga mukjizat itu untuk melemahkan, untuk melawan orang-orang yang tidak mempercayai terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah materi kita minggu yang lain. Oke, teman-teman sekalian, silakan bukunya dibuka halaman 46. Ajaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Oke, tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah menghayati, menghayati kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Al-Quran itu memiliki kebenaran tidak hanya dalam segi ibadah saja. Al-Quran itu meskipun itu adalah wahyu Allah berkaitan dengan ajaran Islam, tidak hanya membahas tentang ibadah saja. Ada hal-hal lain yang dibahas di dalam Al-Quran, karena kita ketahui Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok Al-Quran. Pokok-pokok Al-Quran nanti ada apa saja, nanti akan kita bahas, kita identifikasi satu persatu. Kemudian berikutnya adalah menunjukkan ayat yang berkaitan dengan pokok Al-Quran. Pokok Al-Quran diantaranya ada akhlak. Nanti ayat yang berkaitan dengan akhlak apa? Di antara pokoknya adalah tentang hukum. Ayat yang berkaitan dengan hukum apa? Nah, nanti akan dibahas. Terakhir, menjelaskan kandungan ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Oke, kalian lihat di layar ada gambar orang apa? Orang sholat. Kira-kira sholatnya di mana itu? Di jalanan. Siapa yang sholat? Polisi. Apa maksud dari gambar ini? Apa yang bisa kalian jelaskan? Menjalankan kewajiban. Ya, betul. Sesibuk apapun kita, menjalankan kewajiban itu wajib. Ya. Kita tahu polisi itu tugasnya berat, banyak, dia sibuk, tapi yang namanya kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk beribadah ya tetap harus dijalankan. Meskipun sholatnya di tengah jalan, sedang bertugas, tetap harus
laksanakan. Nah, itu maksud daripada gambar ini. Itu gambar orang yang sedang beribadah. Beribadah itu suatu kewajiban, maka harus dilaksanakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak ada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, salah satu wujud beribadah kita kepada Allah adalah dengan menjalankan sholat yang 5 waktu. Oke. Selanjutnya, ya, kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Pertama, masalah akidah. Secara etimologi, pengertian akidah apa? Secara etimologi adalah kepercayaan atau keyakinan. Akidah itu keyakinan. Bentuk jamaknya adalah aqaid. Jadi akidah itu merupakan suatu keyakinan. Kita sebagai orang Islam itu harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu esa. Yang kita pahami dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Selain kita berislam, kita juga harus beriman, yaitu kita yakin terhadap Allah. Ada berapa rukun iman tadi? 6. Pertama, kepada Allah. 2, ketiga, kitab 4, Rasul. 5, hari akhir. Terakhir ke-6, qada dan qadar. Kita harus meyakini, mengimani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Tadi yang rukun iman. Di samping kita meyakini, kita beriman, jangan lupa kita tetap harus berislam. Makanya ada akidah Islam, yaitu keyakinan berdasarkan ajaran Islam. Tidak hanya sekedar keyakinan. Orang di luar Islam mereka punya keyakinan, orang Kristen punya keyakinan. Keyakinan mereka apa? Bahwa Tuhan itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan. Orang Hindu juga punya keyakinan. Keyakinan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tidak hanya sekedar beriman saja, tidak hanya sekedar meyakini, tapi ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang harus menjadi pembeda antara kita umat Islam dengan selain Islam. Bahwa kita dalam beriman itu ada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, bisa kalian lihat di bukunya halaman ditulis di bawah belakang. Tulis gini. Iya, tulis di sini. Ya. Tulis. Ya, tulis. Dan ditulis. Ya, semuanya udah boleh ya. Waktunya. Waktunya 5 menit lagi.
Kelompok 1 gimana sudah? Belum. Ya, kelompok 2 masih menulis sudah selesai? Sudah. Ya. Yang belum? Sudah. Ya. Ya, sudah bisa dikumpulkan dan duduknya kembali seperti semula. Ya, sudah selesai kumpulkan semuanya. Oke, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, kelompok 3 sama kelompok 5. Ya, dulunya kembali semula dan mengulangi. Kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ya, yuk dulunya yang ya. Kita lanjutkan tadi Al-Quran membahas tentang ibadah. Tidak hanya sekedar ibadah, tapi ada juga muamalah. Nah, ibadah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita sebut dengan hablum minallah. Dan muamalah itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Kita sebagai manusia, kita pahami manusia itu adalah makhluk sosial yang sudah barang tentu akan berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain. Ada jual beli, ada ya janji, ada pernikahan, ada satu sama lain itu ada pertemuan, ada muamalah. Nah, dalam Al-Quran juga membahas muamalah atau hablum minanas. Nah, itu harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas, itu harus seimbang. Jangan sampai hablum minallahnya saja yang dikejar, tapi hablum minanasnya enggak, percuma. Ibadah terus tapi enggak kenal tetangga, enggak baik dengan tetangga, ya percuma. Atau sebaliknya, hablum minanasnya baik tapi hablum minallahnya enggak, ya, enggak bagus. Sama tetangga baik, kalau ngasih makanan, tapi ternyata enggak sholat, ya itu enggak benar. Makanya harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas, supaya kita kenal, sering mendengar kata-kata ibadah dan muamalah itu sebagai wujud hablum minallah dan hablum minanas. Oke, berikutnya selain membahas tentang ibadah dan muamalah dan Al-Quran juga kita ketahui ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Oke, dibaca Amnesty ibadah mahdoh apa? Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang syarat cara dan tekniknya telah ditentukan sejak bulan-bulan syarat seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ibadah mahdoh itu ibadah yang tata caranya sudah ditentukan. Nah, kita diberitakan oleh Allah, tata caranya sudah jelas. Ada ketentuannya, harus wudhu dulu, ada rukunnya, ada syaratnya, itu namanya ada ketentuannya. Nah, ibadah yang seperti itu disebut dengan ibadah mahdoh. Kita punya kewajiban zakat, zakat juga ada ketentuannya berapa persen. Mau zakat mal, mau zakat dagangan, mau zakat fitrah, itu ada ketentuannya. Nah, itu disebut dengan ibadah mahdoh. Puasa ada ketentuannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, syarat rukunnya ada, itulah ibadah mahdoh. Nah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Silakan dibaca. Ibadah ghairu mahdoh yaitu ibadah yang bersifat umum, tata caranya dapat dilakukan secara khusus. Ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghairu mahdoh juga bisa berupa kegiatan umum tetapi menjadi bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sementara ibadah ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak ada
ketentuan dalam agama, tidak ada rukunnya, tidak ada syaratnya. Nah, itulah ibadah makhdhah. Seperti contoh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak ada ketentuannya harus kapan, ya kan? Tapi kalau sholat ada ketentuan harus 5 waktu. Zuhur baru boleh sholat ketika matahari sudah di atas, ya kan? Asar baru boleh sholat kalau bayangan matahari sudah melebihi dari Islam. Maghrib baru boleh sholat ketika matahari sudah terbenam. Tapi yang namanya membaca Al-Quran tidak ada ketentuan kapan pun boleh. Sedekah juga sama, tidak ada ketentuannya. Sedekah harus 1 juta, ya enggak. Hasil orang yang nggak punya uang 1 juta, dia nggak bakal sedekah selamanya. Nah, makanya ibadah baru makhdhah itu tidak ada ketentuannya. Nah, samping itu perbuatan apapun itu bisa menjadi nilai ibadah kalau didasari dengan niat, yaitu niat lillahi ta'ala. Maka perbuatan apapun bisa bernilai ibadah, yaitu masuk kategori ibadah ghairu makhdhah. Seperti orang bekerja mencari nafkah, yang dagang, yang tani, yang buruh, kuli bangunan dan lain sebagainya. Kalau diniati melaksanakan kewajiban mencari nafkah sebagai kepala rumah tangga, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Ya, itulah ibadah ghairu makhdhah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, makanya tidak ada katanya sedekah itu nggak ada batasannya. Bahkan tersenyum pun termasuk suatu ibadah, merupakan satu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu untuk saudaramu, untuk temanmu adalah merupakan suatu sedekah. Otomatis itu menjadi suatu ibadah. Oke, berikutnya adalah tentang akhlak. Berikutnya tentang akhlak. Akhlak secara bahasa berarti perangai. Perangai itu berarti tingkah laku kita. Zamannya adalah khuluqun. Nah, di dalam Al-Quran itu juga ada pembahasan tentang akhlak. Bahkan kita ketahui bersama junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya katakan Nabi Muhammad, saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu bersama akhlak orang Arab pada saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad diutus, akhlaknya naudzubillah, punya anak perempuan langsung dikubur hidup. Nah, itu kan termasuk akhlak yang terbaik. Bahkan naudzubillah ada yang namanya pernikahan nikah budzauj, ada istilahnya nikah budzauj. Nikah hanya untuk nyicipi enak boleh. Nah, itu akhlaknya orang Arab pada saat itu. Ya, dengan adanya junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad SAW secara total terjadi perubahan. Di samping itu bisa kalian lihat di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ada akhlak yang luar biasa. Bahkan kalau kalian lihat di Maulid Ad-Dibai dikatakan wa khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perangainya, tingkah lakunya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Berikutnya di dalam surat Al-Ahzab juga dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena kanjeng Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, kita sebagai umatnya punya kewajiban untuk mengikuti akhlak beliau. Tujuannya adalah ya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Karena kebahagiaan di dunia itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya, karena pasti akan sirna, sifatnya sementara. Tapi kebahagiaan di akhirat kelak itu sifatnya
kekal selamanya. Maka kalau kalian mau mencari kebahagiaan, carilah kebahagiaan di akhirat kelak. Oke, berikutnya tentang hukum. Nah, di dalam Al-Quran itu di antara apa kandungannya, pokok isinya adalah membahas tentang hukum. Ada ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum, yaitu surat Al-Nisa ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Misalkan perhatikan halaman 54. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, suatu kitab yang isinya suatu kebenaran litahkuma bainan nas, agar Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa mengadili di antara manusia. Ketika terjadi perselisihan di antara manusia, maka Nabi Muhammad bisa memutuskan, bisa mengadili berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang dibahas di dalam Al-Quran mencakup semua aspek. Pernikahan, ada perdagangan, ada warisan, juga ada peperangan, juga ada hukum-hukum yang dibahas dalam Al-Quran. Di samping hukum ibadah, hukum amalan, hukum pidana juga ada. Ketika orang mencuri, hukumannya adalah potong tangan, nah, itu hukum pidana. Ketika orang membunuh, hukumannya kisos, ya dengan dibunuh. Berikutnya adalah tentang sejarah. Dalam Al-Quran itu mengandung aspek sejarah. Kita tahu di dalam Al-Quran ada sejarah, kisah-kisah Nabi terdahulu. Apa tujuan daripada Al-Quran itu membahas tentang kisah-kisah orang terdahulu? Tidak ada tujuan yang lain kecuali agar kita bisa mengambil pelajaran. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tidak hanya sekedar dongeng saja, tidak hanya sekedar cerita saja, tapi mengandung nilai peringatan kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang membangkang, tidak mempercayai terhadap Nabi Nuh. Jika terjadi hujan badai, akhirnya mereka tenggelam semua. Bahkan anak daripada Nabi Nuh sendiri juga tenggelam. Siapa namanya? Ada yang ingat? Kan'an. Nah, itu kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kesombongan Raja Fir'aun yang pada akhirnya tenggelam juga di laut. Kita tidak hanya sekedar mendengar kisah nyata saja, tapi harus bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu harus bisa menjadi pelajaran bagi kita, orang-orang yang memiliki akal. Terakhir, pembahasan dalam Al-Quran adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, teknologi. Ilmu pengetahuan itu sumbernya di dalam Al-Quran. Bahkan ilmu teknologi yang ada saat ini dulu sudah dipelajari oleh orang-orang Islam. Kita kenal ada Ibnu Sina, ada Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, Abu Musa, ada Al-Haytami. Al-Haytami itu penemu kamera, termasuk juga ini proyektor. Itu ilmu dasarnya yang menemukan Al-Haytami, orang Islam. Kedokteran, masalah kedokteran, Ibnu Sina, itu semua ada aspeknya di dalam Al-Quran. Maka dari itu ayat Al-Quran yang pertama turun surat Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Dari situlah akhirnya timbul ilmu kedokteran. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging.
dari segumpal daging baru utuh menjadi seorang manusia, tumbuh tangan, kaki dan lain sebagainya. Itu proses-prosesnya itu dipelajari dalam ilmu kedokteran, sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya kita sebagai umat Islam memiliki pedoman kitab suci Al-Quran, tidak hanya sekedar dimiliki, tapi kita harus membacanya. Makanya ayat yang pertama itu adalah Iqra, bacalah, bacalah dan bacalah. Setelah membaca, langkah berikutnya adalah menerjemahkan, memahaminya, memahami Al-Quran. Setelah memahami, ya langkah ketiga adalah mengamalkan. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi harus dipahami dan terakhir diamalkan. Nah, itulah baru Al-Quran sebagai pedoman kita umat Islam. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester. Dan Bapak sarankan kepada kalian, Bapak menghimbau pada kalian untuk selalu menjaga kesehatan agar kalian bisa belajar dengan baik, dengan maksimal. Tentunya harapannya nanti pada saat PTS kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan juga bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pertemuan siang hari ini kita bahas apa saja tadi? Tentang pokok-pokok Al-Quran. Apa saja isinya? Akidah, keyakinan. Kemudian yang kedua, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan terakhir sumber pengetahuan. Oke, ya teman-teman, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.